untuk kedatangan Tuhan, mempersiapkan berbicara harus ada persiapan bagi setiap kita menjelang kedatangan Tuhan ya. Kita nggak tahu kapan hari Tuhan datang, kapan akhir nama kata orang kiamat ya. Kita belum tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, yaitu hati yang menyembah kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus datang ya, kita didapati mencari Tuhan. Sungguh luar biasa. Seorang pemilik pohon anggur mendapatin anak buahnya ya, bekerja ya, walaupun dia tidak ada di tempat ya, dia bekerja dengan sungguh-sungguh setia. Apakah hati seorang pemilik anggur itu akan marah? Bukan saudara, justru dia bersuka cita, berbahagia. Demikian juga ketika kita menanti kedatangan Tuhan, kita mencari Tuhan dengan segenap hati, menjaga hidup kita dari segala sesuatu yang jahat. Tetapi ketika datang Yesus mendapati kita saat seperti itu, apakah hati Tuhan terluka? Apakah hati Tuhan bahagia? Ya tentu bahagia. Dia bersuka cita karena kita mendapatin, kita mencari Yesus dengan segenap hati. Nah, supaya apa yang kita persiapkan ya di dunia ini ya, kita tahu di dunia ini kita hanya menumpang, hanya merantau, hanya transit ya. Kita tahu hidup kita ya enggak selamanya di dunia ini. Kita tahu ya, kalau umur kita 70 sampai 80 yang Tuhan anugerahkan bagi kita, bahkan kalau lebih itu puji Tuhan ya. Supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya, harus ada persiapan apa yang harus kita siapkan untuk kedatangan Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita dari 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 11. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 11. Sekali lagi 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 11. Di sini dengan perikop hari Tuhan ya, hari-hari Tuhan. Nah, di sini kita tahu kapan hari Tuhan datang ya. Hari Tuhan itu kita tidak tahu, tetapi lewat firman Tuhan kita akan diberitahu ya. Tentunya untuk diri kita sendiri, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita tinggalkan ya. Dan mari kita baca satu demi satu ayat dari 9 sampai 11. Dimulai dari ayat 9. Mari Kristela baca untuk ayat 9 ini dengan jelas, pelan-pelan dan jelas, oke? Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya, stop di situ. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Ya, tuh berarti Tuhan di sini setia. Ya, kita kalau orang-orang yang sudah bertumbuh percaya kepada Tuhan, dia mengerti ya. Janji Tuhan iya dan amin ya. Janji Tuhan tidak pernah diulur-ulur ya. Tentunya jawaban ya, mungkin kita berpikir diulur-ulur Tuhan ini ya. Tuhan itu lalai. Kadang kita berpikir seperti itu dalam hati ya, tidak terucapkan lewat perkataan kita, lewat mulut kita. Tuhan tidak lalai, saudara, akan janjinya kepada kita. Kalau Tuhan katakan kita berbahagia, ya berbahagia. Kalau Tuhan menyatakan hidup kita penuh damai, ya damai. Kalau Tuhan menyatakan sakit kita sembuh, ya sembuh. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Di sini dikatakan Tuhan tidak pernah lalai akan setiap janjinya. Walaupun ada yang menganggap dia lalai. Siapa yang menganggap lalai ini ya, saudara? Kita tahu ketika doa kita tidak dijawab-jawab ya, tidak dijawab-jawab. Setiap kita berdoa nggak ada jawaban, ketika kita minta kesembuhan nggak sembuh-sembuh. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah lalai. Ini yang firman Tuhan ini kasih tahu. Tuhan tidak pernah lalai akan setiap janjinya.
Ya, tergantung kita seberapa kita percaya, seberapa kita berserah. Karena itu ketika kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan dan yakin Tuhan itu akan menepati janjinya, Tuhan itu tidak akan pernah lalai, maka jawaban demi jawaban yang kita doakan itu akan terrealisasi, saudara. Itu akan ditepatin. Tetapi ada yang menganggap Tuhan itu lalai, ya. Ya, terkadang kita berkata seperti itu, ya Tuhan, di mana Tuhan, ya? Kenapa enggak dia jawab doa ini? Udah bertahun-tahun, udah berpuluh-puluh tahun tidak ada jawaban. Ada, saudara. Tuhan tidak pernah lalai. Ini yang Nats Firman ini mengatakan, walaupun ada yang menganggap dia lalai, dia kan Tuhan. Ya, dia bisa mengatur hari ini. Misalnya Kristela, ya, disuruh berjalan, Kristela akan ikutin berjalan. Dia tidak akan biarkan Kristela duduk, ya. Dan tidak pernah dia mengizinkan Kristela duduk. Dia akan berjalan. Nah, itu Tuhan. Itu artinya pemilik dunia ini adalah Tuhan, bukan presiden, bukan pejabat, ya, bukan iblis, tetapi Tuhan, saudara. Tetapi walaupun ada yang menganggap dia lalai, saudara, ya, ya biasalah orang-orang yang kadang hari ini nggak sesuai mungkin menurut dia apa yang dia minta hari ini. Hujan Tuhan, tetapi nggak datang-datang, dia cemberut, dia marah. Kenapa Tuhan ini nggak menjawab doa saya? Ya, walaupun tidak dijawab, ya mungkin Tuhan tahu akibat dia minta sesuatu akan misalnya banjirlah rumahnya, ya, basahlah jemurannya, ya. Ada orang-orang yang minta panas di luar sana, lebih baik orang yang di sana ditolong, ya, daripada kita, ya, walaupun permintaan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, walaupun orang-orang ada yang menganggap dia lalai, siapa yang menganggap Tuhan itu lalai? Orang-orang yang tidak pernah puas. Harusnya orang ini kalau apa yang dia minta harus jadi, ya. Itu orang-orang yang egois, orang-orang yang tidak memikirkan apa untung dan ruginya setiap apa yang dia minta, saudara. Jadi orang-orang yang menganggap Tuhan Yesus itu lalai adalah orang-orang yang sesuka hatinya. Minta ini aku Tuhan, roti harus ada Tuhan, makanan harus ada di hadapanku. Walau dia gak bekerja, saudara. Tetapi Tuhan itu tidak akan pernah lalai. Percaya, saudara, Tuhan akan menepati janjinya bagi kita. Kalau Tuhan berjanji memberikan kita kehidupan yang layak, kehidupan yang damai sejahtera, kesembuhan terjadi, percaya saja, saudara. Ingat, Tuhan tidak pernah lalai akan setiap janjinya. Lanjut, Kila. Terus. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, tingkah laku kita, ya, bagaimana bangsa Israel selalu menggerutu, dikasih ini minta yang lain, dikasih ini bertingkah. Demikian juga dia sabar terhadap kita. Hari ini kita nggak bertobat-tobat dari kesalahan kita, kita tetap melakukan kesalahan, kita tetap melakukan dosa di hadapan Tuhan. Apalagi saat ini dosa-dosa apa yang kita ketahui, LGBT, pergaulan seks bebas, ya, manipulasi, mafia semua, bahkan perzinahan, perselingkuhan itu terjadi di mana-mana, saudara. Tidak ada pertobatan. Jadi Tuhan sabar terhadap kita sampai kita mengalami pertobatan. Dia sabar terhadap kita, terhadap tingkah laku kita. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa, saudara. Nah, ini yang dirindukan Tuhan. Dia adalah seorang gembala yang baik, seorang bapa yang tidak menginginkan anak-anaknya jatuh ke dalam dosa, tetapi dia menginginkan kita selamat, tidak binasa, sehingga kita bertobat supaya kita meninggalkan perbuatan yang lama kita, perbuatan yang tidak
diinginkan Tuhan, tetapi supaya kita tidak binasa. Inilah persiapan yang kita harus lakukan sebelum kedatangan Tuhan. Yang satu, kita harus bertobat dari kehidupan yang lama, mendapatkan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di dalam Kristus. Pertobatan yang sesungguhnya di dalam Kristus, itulah yang diinginkan Tuhan, supaya kita bertobat dan tidak melakukan segala dosa-dosa kita, dosa-dosa yang Tuhan tidak inginkan, yaitu kita berbalik kepada Tuhan. Satu sikap, yang pertama sikap kita harus meninggalkan perbuatan lama kita dan kita harus bertobat. Yang kedua, saudara Kila. Tetapi pada Tuhan, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah pernah mendengar tsunami di Aceh. Itu membuat hangus kota Aceh, menghanguskan, membumi hanguskan rumah-rumah yang kita milikin, harta benda, bahkan nyawa kita tidak bisa kita selamatkan. Itulah membumi hanguskan, hancur kalau kita tidak bertobat, saudara. Kita tidak meninggalkan dosa-dosa yang lama kita. Seperti inilah hidup kita, saudara. Jadi persiapan yang kedua, kita tidak tahu, saudara, kapan kedatangan Tuhan itu, kapan akhir zaman ini. Tetapi kita harus persiapkan hidup kita menjadi yang kedua, yaitu sikap kita di hadapan Tuhan. Harus meninggalkan dosa-dosa lama. Yang pertama, kita harus waspada, kita harus mengerti akan jalan-jalan Tuhan, sehingga hari-hari kita itu seperti pencuri, Kalau kita tahu pencuri itu, kita nggak tahu datangnya kapan. Nah, seperti itulah hidup kita kalau kita tidak bertobat, saudara. Ini yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kita harus persiapkan hidup kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Oke, yang ketiga. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau Tuhan mendapati kita, yang dari awal saya bicarakan, kalau Tuhan mendapati kita mencari Tuhan dengan segenap hati, kita adalah orang-orang itu, saudara. Kita adalah orang-orang yang kudus. Kita adalah orang-orang yang saleh. Jadi hiduplah kudus, hiduplah saleh di hadapan Tuhan sampai kedatangan Tuhan. Kita tahu hidup kita sementara. Kita tahu hidup kita di dunia ini hanya transit. Jadi mari, saudara, persiapkan hidup kita, hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita dijauhkan dari malapetaka, kesusahan, bahkan hidup kita menjadi hidup yang kudus ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Itu akan kita didapati Tuhan Yesus. Sehingga mari, saudara, kita persiapkan hidup kita, persiapkan jalan kita, supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan, meninggalkan sifat-sifat lama, meninggalkan perbuatan lama. Mari, saudara, kalau saat ini kita ada yang mau diubahkan, minta sama Tuhan supaya kita berubah, supaya kita tidak hancur, kita tidak didapatin Tuhan tidak bertobat, tetapi kita bertobat. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjamah hati kita, menjamah hidup kita seturut dengan kehendaknya. Biarlah akhir-akhir ini kita didapati Tuhan dengan penuh kekudusan yang daripada Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga kita, anak-anak kita mempersiapkan hati dan pikiran hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan, menjaga hidup mereka dari kecemaran, kejahatan, tetapi berbalik kepada Tuhan, mendapati hidupnya penuh dengan kekudusan dan kesalehan.